Ini urutnya lain pijat plus loh nih. Oh lain, nah jadi Ya apa kabar Buhan Pian hari ini? Baik, benar. Bagaimana sana kayak malam ini kita pandiran pulang? Pandir asli, Bu, pandir pulang. Pandiran pulang kita malam ini membahas tentang wira swasta. Iya. Jadi si Dini ini mulai kuliah tuh sudah bercari terus usaha ya lah, wira Pokoknya swasta. mulai awal kuliah tuh mulai maba lah. Iya. Mulai semester 3 Bang. Nah, pokoknya awalan masih itu ya lo, awalan tuh sudah mencari duit, kesan kuliah, kesan kehidupan, kesan Ya menambah-nambah lah. nambah. Pokoknya berokok tuh ada lagi kuitan. Ya. Nah, jadi ada urut lawan pekerjaan sekarang ini menggantikan almarhum Abah lah sebagai mandur ya lo. Anak pemborong lah, pemborong bahasanya. Jadi sebelum itu perkenalan dulu. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaran undang ini Eko Prastio. Nah, anda orang Pakoman. Jadi yang hendak belang rumah silahkan Pakomannya di Banjarmasin Selatan. Bila orang hendak tahu tuh kalian selatan lah. Nah di situ sambatannya tuh Pakoman loh. Nah jadi di situ. Jadi ulun nih masih mahasiswa juga, belum lulus lagi, angkatan 2015, jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Anu Bang, perkenalan bahasa Arab Bang. Bahasa Arab dulu. Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahun sahlan ismi Anna Eko Prastio wa anna fi qismi ta'lim al-lughatil arabiyyah kuliatul tarbiyah wa ta'lim fi Uin Antasari Banjarmasin. Wah. Syukron. Masuk Pak Eko. Ingat lah masuk Pak Eko lah. Mana mau lading? Masuk Pak Eko. Ya, langsung silakan Dede. Jadi kita nih podcast santai loh sambil pandiran, sambil ngomong-ngomong santuy, bahasa universalnya lah. Nah, jadi ini dari dari awal dulu kan wira. Jadi awal ini urut langsung lah. Langsung urut atau pijat. Nah, jadi dari awal kenapa dulu ketujuh pijat kayak itu, nah, atau kenapa jadi sawat jadi pijat itu pernah jadi sumber profesinya. Oh iya. Pijat. Kisah dulu. Iya. Nah, jadi lo awalnya tuh kan gini kisahnya. Ulun ini kan di pondok nih. Di pondok di Alpalah dulu. Pondok pesantren Alpalah nih. Lalu kawan ulun nih kisahnya imbah futsal. Lain futsal Bang tuh bola mini. Bahari gak ada futsal, kada ada lapangan futsal di Alpalah. Bola mini itu ya, Pak? Bola mini itu lapangan bola gandal dibagi 4. Nah, bahari kami di Alpalah nggak itu mainnya dibagi 3 atau dibagi 4 gitu. Nah, jadi kawan lu nih keselahu. Nah, pada saat itu ngaran di pondok ya lo ngalih banget cari tukang urut deh. Nah, paksa kita nih ngaran kekawanan sasrama asa kada nyaman juga kayak itu. Nah, melihat kesakitan darus. Nah, jadi kita tes saya coba-coba mau urutakan ninya nih. Nah, jadi ulun pijat, ulun urutakan, tiba-tiba ampe sekalinya. Nah, pada saat itulah ulun melihat tuh, oh ini ulun nih sebenarnya ada di sana nih, ada bakat ulun di sana gitu. Nah, jadi mulai dari pondok tuh ulun memang rancak juga di kio-kio orang gitu. Nah, dari untuk mengurut dan memijat nih kan. Nah, ustadznya rancak jongnya lah, ustadznya lah. Pernah di kio ustadz tahu berapa kali, 3 kalian ada selama sekolah tuh sebenarnya. Nah, jadi urut tuh mulai dari pondok tuh lah. Mulai dari pondok. Gara-gara kalau main bola mini tadi lah. Bola mini. Sebelumnya tuh apakah ada keturunan tukang urut? Nah, sebenarnya tuan kan. Nah, jadi sebenarnya kada kita nih bisa pedatuan atau keturunan paurutan. Cuma ujar mama tuh di Jawa lah. Nah, kayak ulun dari pihak abah ulun tuh penambahan ketulangan. Ketulangan maksudnya tuh orang ketulangan rajin bilangnya ketulangan tuh nah. Oh, makan iwak. Itu makan iwak. Nah, iya. jadi bisanya menambahin kayak itu kayak ulun tuh. Nah, jadi mulai dari situ kisahnya. Oh, amun di bahasa Banjar tuh lahir teh sungsang. Nah, ada juga. Mau bati. Cuma kan ada kalau nya purutan tuh kan ada keturunannya. Nah, jadi dari sana itu mungkin juga kayak itu nah ada keturunan penambahan. Jadi bisa juga sedikit-sedikit menyembuhkan orang. Tapi kan kalau nya penambahan ini kan biasanya metafisik ya lo. Nah, bila ulun nih sifatnya penambahan fisik lah intinya. Itu Om dimulai itu tahun berapa tuh? Awal pemulaan murut kan kawan futsal tadi. Ya. Tahun main bola tadi. Ya. Tuh tahun berapa tuh? Tahun 2010. Tuh di pondok tuh 2010 lah. 2010. Sampai wah ini murut nih sampai sekarang. 10 tahun berarti. 10 tahun tuh sampai hari ini lah. Ya. Ini urutnya lain pijat plus loh nih. Oh lain, nah jadi mungkin
apa namanya? Banyak yang menjamur di Banjarmasin ini kan sebenarnya kekawanan mungkin di kampus misalnya ada yang bisa murut ya lo. Cuma itu tuh kada berlisensi lagi sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau apa namanya? Dengaran pijat nih sebenarnya itu harus ada lisensinya. Berarti untuk berlisensi sudah. NG ulun berlisensi lah ya lo. Nah, jadi ulun waktu itu tahun 2017 itu 4 BLK di Banjarbaru. Balai latihan kerja di Banjarbaru. Nah, ada urut situ lah. Ada pijat lah. Ada latihan pijat di situ. Dapat lisensi di sana. Dapat di sana lisensi, dijalurakannya ke begawi di jari-jari. Nah, jadi ulun tuh ada juga apa namanya? Track record ulun untuk pekerjaan nih di bidang sana ketika ulun bekerja di jari-jari di Banjar nih. Nah, oleh jari-jari itu disekolahkan lagi ulun ke Surabaya. Selama 3 bulan di tahun 2017 tuh. Oh, jadi di Surabaya belajar urat di Surabaya? Belajar. Dua kali pendidikan. Dua kali pendidikan. Jadi lisensi itu dapat 2 ulun dari BLK 1, dari jari-jari mesek 1. Nah, ya, Bang, masalah urut nih nah. Ini terbuka untuk umum kan maksudnya tuh lakian, binian, orang tua, kayak ini. Ya. Nah, kayak Pak. Untuk saat ini mungkin ulun membuka urutannya sudah mulai tahun 2018 lah apa namanya? Startnya lah. Startnya yang usahanya lah, bentuk usahanya kayak itu nah. Kada sekedar di kio-kio orang nih mulai 2018 nih. Cuma selama 2 tahun nih mungkin pasar ulun tuh hanya untuk cowok untuk lakian. Nah, mungkin di kemudian hari ada progres itu kan hendak mencari urutan binian supaya tenyaman nih partner kerja lah. Bilanya di kio wayah di kio orang bebinian ya lo. Jadi seorang kawa jual menulaki kalau itu modelnya. Nah, jadi yang nonton binian yang bisa berurutan bisa langsung komen atau langsung hubungi Instagram beliau yang nanti akan kita taruh di link description di bawah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sebelum kita lempar ke idea lo. Urutnya nih tentang apa itu? Nah, maksudnya tuh kan ada nih urut patah tulang, ada apa urut usus buntu biasanya. Ini pun ente ini yang kayak apa urutnya tuh maksudnya? Jadi ulun ini masuk apa namanya? Kategori lah, kategori urut. Kategori yang dapat lisensi itu di bidang refleksiologi lawan refleksi. Refleksiologi itu untuk apa namanya? Masalah urat-urat. Kalau refleksi itu orang uyuh warna tuh uyuh aja. Kalau capek-capek badannya kan. Nah, itu bisa diurut, itu namanya pijat refleksi. Kalau sudah masuk ke dalam tesilahu, ujar orang Banjar kan tesilahu atau keseleo lah. Nah, keseleo jar orang Indonesia tuh itu namanya refleksiologi bidangnya. Nah, jadi ulun dapat lisensi di 2 itu. Untuk yang tulang tuh ada lain ulun ahlinya kayak itu. Nah, itu ada khusus lagi lanjutan pendidikannya di bidang itu. Ada lagi lah pendidikan lanjutan itulah. Jadi tadi kan belum terjawab lagi nih lakian jarak diuruti ya lo. Binian salah. Cewek pernah lah dipijat. Pernah ulun murut binian 3 orang di dunia ini yang pernah ulun urut. Pertama mama ulun, kedua kakak ulun, ketiga Cil. Kira tadi ada kan ling-lingannya. Kan Mencari kasih tahu. Ada juga Bang. Anak juga belajar burut kan. Nah, karena orang berlisensi kan sudah dipercaya kayak itu artinya binian kan mampu ya percaya karena ada lisensinya lah. Abal-abalan ya lo, amun abal-abalan mau kawanan lakian-lakian aja ya. Nah, sebelum itu kan ada rancak kita nih mendengar bahwasanya orang yang bisa pijat ataupun urut itu biasanya ada keturunan. Paling kadanya tuh temimpi kah? Di kayak kada lain sejenis mukjizat mungkin kita lah kayak dapat ilham gitu lah. Dapat ilham mimpi langsung jadi tukang urut gitu nah. Langsung jadi bisa pokoknya dapat. Ini secara metafisiknya gitu nah kalau ada misalnya dapat anunya. Soalnya petunjuk. Itu bilanya ujar orang Jawa tuh wangsit ya lah. Wangsit yang temimpi-mimpi ini ya lo bos. Pangsit kita tahu ya. Pangsit kita tahu pangsit. Pangsit. Yang diberikan petunjuk itu kan adalah di dalam mimpi itu ya. Nah, kalau itu ulun pernah sebenarnya di tahun 2009 kan tahun 2011 gitu. Saya ingat ulun aja lah. Jadi itu pernah ulun di mimpi orang mako kayu ulun di mimpi itu. Di mimpi ulun ini dibawa ke sebuah telaga di dalam hutan ulun haratan sasat tiba-tiba ulun tua mengaku aku ini jenya kaikam jenya akulah kakekmu nah modelnya kayak itulah kayak saya buat Dragon Ball juga ya lo. Nah jadi gitu di dalam mimpi itu lalu dibawanya ke sebuah telaga. Nah di telaga tuh disuruh minum ulun banyu di situ loh. Kita minum aja dalam mimpi ini kan. Nah tiba-tiba mbak minum terbangun kita kada tahu tuh arti mimpi itu lagi. Nah mungkin
Itulah salah satu anunya petunjuk kayak lo bahwasanya Ikam ini diberikan anugerah nih untuk melakukan sesuatu yang bisa berguna bagi orang. Kayak itulah modelnya ya lo. Berarti ada petunjuk lah yang merujuk arahnya tuh ke sana kayak. Anu Bang, misalnya kayak link nih, kayak bicara link juga Bang, kayak bos-bos kayak itu pernah lah misalnya menguruti bos. Pernah bos. Alhamdulillah pernah. Ada aja kita bisa dapat tip berlebih pasti itu ya lo. Oh iya dah. Cuma ya kita ukuran urutan juga ya Allah. Ada ukuran politik. Apa maksud nih urutnya Pak? Urut politik. Singkat di sini diurut di sini. Dan Jom bila murut tuh refleksi nih ya lo, refleksi kayak orang uyuh-uyuh tuh pasti rancak ya lo. Orang rancak uyuh-uyuh. Tuh kisaran waktunya berapa jam? Itu tergantung kenyamanan orang. Bilanya orang tuh rajin, ada yang diurut sejam, hendak minta tambah ya lo. Nah itu ada juga nggak itu. Ini lagi rame-rame bersepeda nih orang ya lo. Musim-musim sepedaan. Jadi langgaran bersepeda nih. Orang kada biasa 10 kilo bersepeda langsung 10 kilo. Otomatis ketika inya mempergunakan massa ototnya yang kurang, pada saat itu pada akhirnya haratan bulik. Lalu karena menawak, rancak itu lo terjadi lo. Itu biasanya ulun murutnya tuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah kira-kira. Main lawas lah. Karena itu kejang ototnya tuh kejang situ tuh. Kejang. Haratan ada biasa kita tuh memakai otot situ dipakai kan belabih. Nah, apalagi kan biasanya nih orang musiman aja lo bersepeda lo, tiba-tiba langsung bersepeda 10 kilo. Nah, otomatis langsung ada biasa lah otot tuh dengan keadaan gitu. Lalu kita mau urut tuh supaya inya terbiasa ototnya. Jadi membuka untuk mengetahui misalnya berapa orang, kan banyak nih yang sakitan singkal, batis, imbah bersepedaan. Siapa supaya orang mengetahui bahwa pian nih bisa urutan gitu bisa mengurut publikasinya di mana gitu ulun membuka di Instagram pakai pamflet biasanya di WA, di Instagram masukkan ke grup-grup WA juga. Nah, lawan kekawanan juga jaringannya tuh kekawanan, orang tua, patuhan, senior. Nah, itu yang lah. Nah, jadi kesan kekawanan bertaan yang uyuh bersepeda, yang uyuh habis begawian, silakan sama hendak berurut langsung aja hubungi Mas Eko. Karena hendak pertanyaan ada karena Instagram di link description, silakan pian DM ataupun karena nomor HP-nya ada di Instagram tuh lah. Ada. Nah, nomor HP itu ada di Instagram. Jadi sedini paurutan. Jadi bila pina betis uyuh, pegalin lo. Pinggang pina singkal. Jangan hanya minum tulang angin tapi bawa urut pada Mas Eko. Bagi lakian yang lintuhnya ke silahu, ulun curiga. Mau urutnya di WC lah. Itu lain lagi urutnya. Urut tangan kan di WC bisa. Gitu anaknya nyaman urutannya. Lain lagi orang lah berarti. Nah, oke lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kan memulai urut tuh berarti pas kuliah tuh sudah membuka usaha urut dah. Mulai tahun 2007. Mulai 18 lo. 2018 mulai kuliah urutan. Ini ulun menakoni dari aspek sosial ya lo. Aspek sosial maksudnya tuh di kekawanan mahasiswa pasti. Beliau ini kan aktif juga di organisasi ya lo, di organisasi di Dema, angkat tahu Dema, BEM. Nah, BEM, HMJ ataupun lain-lainnya kayak itu. Nah, suah lah karena huluti kekawanan misalnya disambati dasar aja paurutan ya kayak ya bahapakan lah bahasanya tuh. Tapi yang lain begaya maksudnya tuh ya paham lah. Kayak sisi kita ini kan kita paham sudah begayanya. Maksudnya tuh kayak dasar bujur menyambati gitu nah. Pernah lah mendapatkan gitu. Pernah aku disambat kekawanan cuma lain kekawanan di wilayah UIN lah. Kalau UIN ini kan kita tahu topografinya lebih bagus ya lo. Nah, kekawanan yang sudah lawas lah bakawan tuh ada pernah. SMA kekawanan SMA. Ada bubuhannya menyambati mana ada aja bebinian hakun lon tukang urut ya. Nah, itu rancak aku tuh sebenarnya kayak itu tuh. Mana ada bebinian hakun lon tukang urut ya. Nah, bagi bebinian berataan tukang parkir tuh 300.000 sehari duitnya. Jadi bubuhan pian jangan melihat gawiannya, lihatlah penghasilannya. Yang penting halal. Nah, itu. Jadi ketika kita memikirkan gengsi terus karena tegawi pada akhirnya kada berduit kita bos saya. Temakan gengsi itu kada berduit ya bos. Nah, selagi ada kebisaan ya lo. Kita maksimalkan lah kalian. Peluang tuh kan. Nah. Dari tahun 2018 sampai hari ini itu banyak lah mendapatkan orderan kira-kira adalah 1.000 manusia dan diurut dah atau lebih dah. 1.000 kurang lah. Kurang 1.000 lah. Karena salah kurang.
Tapi Anu kan tetap 500 lebih. 500 lebih lah. 500 manusia lebih diurut Ya, lah. Manusia lo. Manusia. Bila aja sapi diurut apa ya gitu. Lain lagi jadi kita ya lo. Tapi itu disambali bang nyaman. Oh iya dagingnya lah. Untuk sapi naik darah. kami beberapa hari ini karnivora. Makan sapi Makan terus. sedih harus iya. Nah, lanjut. Jadi masalah urut mungkin sudah ya lo. Nah jadi habis kesibukan atau profesi atau pencaharian selain urut adalah ya kira-kira. Nah, jadi kan lu nih 2 bulan masih deh. Sekitar 2 bulan hanya ditinggalkan Witan ya lo. Tinggal Witan ulun. Jadi Innalillahi. Abah ulun tuh meninggalkan proyek bangunan. Abah ulun tuh seorang borong sebenarnya. Pemborong lah. Pemborong ya. Jadi itu tertinggal deh, sidin meninggal. Jadi ulun lawan kakak ulun tuh menerusakan di bidang permandoran tadi kan, bidang bangunan. Oh bangunan lah. Jadi di situ ada jualan profesi di situ. Kalonya pagi itu kalau pagi dari pagi sampai siang itu nih biasanya sore sampai malam tengah-tengah malam tuh ya mambil purutan nih, mambil orderan purutan tuh nah. Malam mainnya murut lah. Jadi bisa anak buah berarti itu mandor tuh. Ada bisa anak buah alhamdulillah Buah lah. 30 ada anak buah ulun. Oh, Anak buah keluarga ulun nih, anak buah ulun enggak. Oh iya. Cuman sudah bisa belajar jadi bos ya lo. Iya. Ya lo. Adalah bos tukang urut. Bila anak buah tasilah omong kasamin langsung diurut kan bos ya. Gaji karena bayari. Sambil brokol lah boleh lah. Oh silakan Broko, silakan ya, broko. silakan. Jadi santai aja kita nih broko. Sans saja karena kan broko itu refleksi aja ya lo. Refleksi. Masuk refleksi lah broko nih lah. Broko tuh refleksi, cuma jangan terlalu banyak. Bilanya terlalu banyak bisa kanker paru-paru lo, Bro. Kanker dom. Kanker dom. Dompet. Sampurna aja Pak Ari ya Pak. Kanker dom. Kanker dom lah. Nah jadi kakawanan beratannya. Jadi Mas Eko nih selain kita hendak mengulik tentang pijat yang sudah dijalani bertahun-tahun, kita hendak mengulik juga kenapa jadi milih berusaha. Maksudnya berusaha tuh berwirausaha, swasta. Nah, kan ini jurusan keguruan ya lo. Keguruan. Kenapa jadi guru Kenapa, ya lo? kenapa topoksinya misalnya sambil menghonor di sekolahan? Ya. Kenapa Iya. milih beurut misalnya dan memilih menggeni kewitan ya? Ya. Jadi kayak ini kisahnya. Kalau kita berbicara masalah tadi berarti membicarakan hidup ya lo. Iya. Nah, jadi ulun tuh lulus Man 2 Bahari Man 2 model Banjarmasin. Lulus itu tuh sebenarnya karena terpikir lalu hendak UIN nih. Sebenarnya Anaknya kemana? handaknya langsung begawi. Padahal kayak itu dah. Cuma Tapi- abah nih hendak melihat anak tuh kuliah. Oh. Lalu beliau daftarkan kan gitu. Nah, cuma sebelumnya tuh bukan ulun tuh ke kawanan itu menyuruh mendaftar SBMPTN. Nah, kebetulan pada saat itu alhamdulillah nilai ulun tuh tinggi. Diterima ulun di Universitas Mula Warman Samarinda. Jurusan hukum pada waktu itu loh. Nah, tapi ketika mendengar kabar itu loh, mama nih menyariki, mama jar mama nih lah. Jangan sampai jangan jauh-jauh dari Banjar ya istilahnya tuh. Kada hendak itu nah melepas anak jauh-jauh Ya. modelnya. Nah, mungkin Sayang juga lah. Mungkin dari segi apa namanya? Muha kada cocok lalu ya Allah. Padahal ya Allah kayak ini sangar nih. Karena mungkin minum susu dan kawan. Tapi sekalinya anak mami juga kita nih sebenarnya. Jadi ketika patuh lawan Witan itu sekalinya ada yang lulus di lain kan, nah itu di UIN. Nah tiba-tiba di UIN ini jurusannya bahasa Arab ya diterima. Jadi asal mulanya tuh memang tersalah jurusan sebenarnya di situ tuh. Mungkin kawan-kawan melihat juga podcast sebelumnya ya lo, ada juga yang membahas tentang salah jurusan tuh. Nah itulah jadi seperti itu. Nah pemulaan masuk bahasa Arab nih juga pada waktu itu tuh pemikiran kita nih kada jadi guru sebenarnya. Bahasa Arab deh kita banyak peluang hendak jadi diplomat kawa misalnya, hendak jadi penerjemah kawa di situ loh. Nah ternyata ketika dijalani pendidikan apa namanya yang lebih ditekankan di dalam bahasa Arab itu adalah keguruannya. Nah mungkin yang PBA di sini paham ya yang ulun kisahkan ya lo. Jadi itulah. Nah jadi karena sesuai ekspektasi lah di situ tuh. Nah mungkin dari situ anunya latar belakangnya lalu kenapa jadi ulun mengambil profesi yang di luar dari jurusan itu, cuma tetap bertekad juga untuk menyelesaikan kuliah yang ada nih. Karena amanah dari orang tua. Ya, ya. itu jadinya. Dan
dasar PBA apa pada saat itu yang didaftarkan kada jurusan lain? Ya, yang didaftarkan kawanku dulu tuh ketua kelas, inya yang mendaftarkan, inya yang manuakan berkas. Oh iya. Termasuklah aku ke dalam sana, tiba-tiba diterima di jurusan bahasa Arab. Nah, gara-gara kada dibolehkan mengambil di Unmul tadi padahal lulus aku. Oke. Pada waktu itu loh. Sampai saat ini usaha aja Pak. Proyek bangunan tadi masih berjalan lah. Masih berjalan sekitar yang di Pakoman ada itu ruko mungkin sekitar tuntungnya nih 2021 awal lah. Misalnya hendak mesan rokok aja lah, mesan rokok aja. Ngolah rokok maksudnya. Bisa kalau nya hendak kita bisa nih negosiasi dulu lah. Bependeran kita. Nah, sekali lagi Instagram di link description. Ya, sama nomor WA tadi. Ya, nomor WA-nya kan di Instagram ya. Oh, ada ya. Jadi DM aja beliau, insyaallah dibalas aja kayak itu. Nah, asal bujur-bujur mencet jangan mempreng ya lo. Ya, kada bulah rokok, tibul bulah rokok ya lo. Ada bulah rokok, atau bulah konten jadi. Oke, ini terakhir Om, pesan ataupun kesan ataupun papadahan lah bahasa Banjarnya tuh kesan penonton kita nih, entah dari segi wirausaha, kuliah ataupun gengsi dan segala macamnya, silakan Om. Sebutin ya, paling penting jangan terlalu banyak berpikir, gawi. Udah itu aja. Itu aja lah. Ada lagi yang lain enggak? Karena itu papadahan lo. Istilahnya kita nih jangan terlalu banyak berpikir, yang penting gawi. Itu aja. Karena ketika kita terlalu banyak berpikir itu menghabiskan waktu. Lebih baik langsung digawi aja. Jangan besuk panen, jangan mendengari pendidikan orang, gawi ranai. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali. Cukup sekian podcast kita pada malam hari ini tentang wira swasta atau juga paurutan. Sekali lagi yang betisnya singkal langsung saja pinggang singkal intut singkal langsung saja berurut di wadah Mas Eko. Instagram ada di link deskripsi di bawah. Habis podcast ini kami berurutan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Bila topik holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, stress out.